Pernyataan ini benar nggak ya? Atau bisa jadi salah? Mungkin aja benar. Aduh, gimana sih? Yang benar atau salah tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syarifah Iza. Dalam video kali ini kita akan menanggapi mengenai video yang sebelumnya kita lihat tentang kekeliruan antara konsep kebenaran dan juga apa hal-hal yang mungkin adalah sesuatu yang salah. Nah, maka kita akan membicarakan konsep ini dalam perspektif Barat dan juga dalam Islamic worldview. Mengapa kita perlu membahas konsep ini? Apa sih urgensinya? Pada zaman ini, manusia seringkali dihadapi oleh kekeliruan ketika mereka menyatakan suatu kebenaran tentang ilmu atau pengetahuan, sehingga mereka mengabaikan kebenaran yang sesungguhnya. Akibat kekeliruan inilah manusia mengambil tindakan atau perbuatan yang salah yang dapat menjerumuskan mereka kepada ketidakadilan dan juga kejahilan yang kekal. Dengan membahas konsep kebenaran, kita sebagai umat muslim dituntut agar dapat berilmu, karena hanya dengan ilmulah yang dapat menentukan antara kebenaran dan kesalahan. Ilmu yang saya maksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lantas, apa sebenarnya kebenaran yang dimaksud oleh perspektif Barat? Baik, sebelum kita bahas mengenai teori-teori kebenaran menurut perspektif Barat, baiknya kita mengetahui epistemologi atau asal-usul kebenaran. Nah, mereka meyakini bahwasannya kebenaran itu berasal dari pengetahuan, dan pengetahuan ini bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, yaitu sumbernya adalah akal mereka sendiri. Yang kedua adalah kritik, yang ketiga adalah intuisi, dan yang keempat adalah bersumber dari suatu hal yang dapat mereka lihat secara fisik, yakni panca indera. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori-teori yang dapat mengungkapkan kebenaran. Mereka telah menyusun pola-pola teori ini untuk menyatakan bahwasannya pernyataan atau pengetahuan yang mereka nyatakan adalah sebuah kebenaran. Teori tersebut ada 3. Yang pertama adalah teori korespondensi, yang kedua adalah teori koherensi, dan yang ketiga adalah teori pragmatis. Baik, sebelum kita bahas mengenai ketiga teori lebih dalam, saya akan memberitahu beberapa sumber pengetahuan yang mereka jadikan dasar sebagai alasan daripada kebenaran yang telah mereka nyatakan. Yang pertama adalah pengetahuan umum atau pengetahuan biasa yang selayaknya semua orang ketahui yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan ilmiah atau pengetahuan ilmu. Artinya pengetahuan ini didapatkan dengan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kenyataannya. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian, kritisi, dan juga penafsiran seseorang yang menyatakannya. Dan yang keempat adalah pengetahuan agama, yang dimana pengetahuan ini bersifat mutlak adanya dan wajib diyakini oleh setiap penganut agamanya. Kemudian, apa sebenarnya arti dari kebenaran? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah keadaan yang benar atau sesuatu keadaan yang sesungguhnya. Artinya, kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ini sangat disangkut pautkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang menyatakannya. Manusia sebagai subjek yang mengetahui tentang objek yang dia nyatakan. Nah, mari kita masuk kepada 3 teori yang telah dianggap sebagai metode untuk menyatakan suatu kebenaran. Yang pertama adalah teori korespondensi. Apa itu teori korespondensi? Teori korespondensi adalah teori yang beranggapan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta. Maksud dari teori ini adalah pernyataan yang telah mereka nyatakan merupakan sebuah hal yang benar apabila kenyataan tersebut sesuai fakta pada umumnya. Contohnya, saya menyatakan bahwasannya ibu kota Indonesia adalah Jakarta, dan
Hal ini sesuai dengan realita yang ada karena seluruh dunia mengetahui bahwasannya ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Teori ini dianut oleh Aristoteles, Plato, dan beberapa ilmuwan yang menganut teori realisme. Yang kedua adalah teori koherensi. Apa itu teori koherensi? Teori koherensi adalah teori yang mengambil kebenaran dengan kriteria koheren atau konsisten. Suatu pernyataan disebut benar apabila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas dasar hubungan antara putusan yang satu dengan yang lainnya, tapi dinyatakan oleh putusan-putusan itu sendiri. Artinya, teori ini bisa saja salah apabila suatu hari ada yang menyatakan kebenaran atau kesalahan menggunakan teori ini. Maksudnya adalah apabila seseorang menyatakan sebuah pernyataan dan tidak sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya, maka pernyataan yang dia nyatakan adalah pernyataan yang salah karena tidak koheren dan tidak konsisten dengan pernyataan yang dibuat oleh mereka yang menyatakan sebelum-sebelumnya. Yang ketiga adalah teori pragmatis. Apa itu teori pragmatis? Pragmatis sendiri berasal dari kata Yunani yaitu pragmai yang artinya adalah hal yang dikerjakan atau dilakukan, yakni sebuah perbuatan, tindakan, dan teori ini dikembangkan oleh filsafat William James dari Amerika. Kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti atau dari ide atau pernyataan dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Pernyataan yang terlahir dari teori ini haruslah berfaedah bagi yang lainnya, harus bermanfaat bagi yang lainnya. Maka apabila tidak bermanfaat, teori tersebut bisa saja disanggah dan juga bisa saja dianggap salah. Maka teori ini bukanlah teori yang sempurna untuk menyatakan sebuah kebenaran. Karena kebenaran atau pernyataan yang lahir dari teori ini belum tentu sepenuhnya benar dan terlalu bersifat individualis, tergantung siapa yang menyatakannya. Lantas, bagaimana kebenaran yang benar dalam Islam? Dalam Islam, kita tidak dapat menyatakan suatu kebenaran secara langsung, melainkan harus didasarkan dari sumber-sumber yang benar, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan sumber ini datangnya adalah dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran terdapat sebuah kata al-haqqu yang artinya adalah kebenaran. Dalam surat Yunus dikatakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan adalah kesesatan. Artinya, kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan adalah hal yang mutlak. Selain dari kebenaran itu, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang batil, atau sebuah kesesatan. Dalam Al-Quran, arti kata dari al-haq adalah sesuatu yang wajib dinyatakan, wajib ditetapkan, dan akal tidak akan bisa mengingkari eksistensinya. Kemudian kata al-haq di dalam Al-Quran juga berartikan sifat Allah. Dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzalikumullahu rabbukumul haqqa, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Nah, dalam surat ini dinyatakan bahwasannya Allah menyebut dirinya adalah benar, yang artinya kebenaran itu terletak pada sifatnya. Maka segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran yang mutlak. Mengapa saya dapat menyebut bahwasannya Al-Quran adalah sumber kebenaran? Dalam Al-Quran sendiri, Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Yang artinya, Allah lah yang telah menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat sudah dekat. Nah, di sini Allah menyatakan bahwasannya kitab Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab yang telah Allah turunkan. Dan dalam kitab ini juga terdapat kebenaran yang hak, yang dimana kebenaran tersebut dapat kita tegakkan untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya, sumber yang lain yang dapat
kita jadikan sebagai fondasi kebenaran dalam Islam adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis ini berisikan mengenai perbuatan, amal, tindakan, sifat Rasulullah SAW selama hidupnya. Hadis ini dikatakan benar apabila perawinya juga jelas. Hadis ini juga terjaga dari zaman sahabat Rasulullah hingga saat ini, sehingga terdapat ilmu yang memang menyatakan hadis ini adalah hadis yang benar. Dapat dua cara untuk mendapatkan kebenaran. Yang pertama melalui hidayah yang Allah datangkan langsung kepada diri kita, dan yang kedua melalui ijtihad. Mengapa adanya ijtihad? Karena kita harus belajar untuk mengambil kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Ijtihad ini tidak hanya dengan mempelajari ilmu-ilmu yang ada, tapi juga mempraktekkan, menimbang-nimbang, dan juga mencari tahu sumber asli ataupun pelajaran-pelajaran yang bersangkutan dengan kebenaran tersebut. Maksud saya, kita tidak hanya mentaklid buta atau mengikuti pernyataan ulama-ulama yang sudah ada, tapi kita juga harus mempelajarinya. Kita harus mengetahui dari mana sumber aslinya yang berujung kepada Al-Quran ataupun hadis, sehingga sehingga kita dapat menyatakan sesuatu kebenaran dengan nyata. Karena kita sendiri telah membuktikannya melalui ijtihad yang telah kita buat dalam agama kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.